Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kita tentang bab sedekah. Sedekah untuk persendian. Ya, sedekah untuk sulama namanya, untuk persendian. Hadisnya adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tadlu fihi samsun ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi wa tahmilhu 'alaiha lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul ada'ani tariqi sadaqah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian minan nas dari manusia, alaihi sedekah, wajib diberikan sedekah ke atasnya. Kullu yaumin tadlu fihi syams, setiap hari, ya, setiap hari yang matahari terbit padanya. Artinya selagi kita masih hidup, selagi belum kiamat, maka setiap pagi wajib kita bersedekah untuk persendian kita. Persendian yang merupakan nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, itu wajib disedekahi. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan batasannya? Kullu yaumin tadlu fi syams, selagi bumi ini masih diterangi oleh mentari. Selagi matahari masih terbit, maka wajib, selagi kita masih hidup, wajib untuk kita bersedekah ke atas nikmat Allah, persendian yang ada pada tubuh kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah itu bukan hanya fulus, bukan hanya uang. Ya, orang berpikir sedekah itu fulus. Kalau fulus, siapa yang mampu bersedekah setiap hari? Apalagi di zaman yang seperti ini, untuk makan aja susah. Hari ini banyak berita orang-orang yang orang tuanya yang mampu memberikan membeli beras cuma setengah kilo supaya anak bisa sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Susah. Nah, kalau kita melihat sisi itu, ya Rasulullah, ya, seandainya bisa bertemu dengan Rasul, bagaimana kita bisa bersedekah, wajib bersedekah sebagai bentuk syukur kita kepada persendian kita, sedangkan makan aja susah. Makanya hadis ini memberikan mengingatkan kewajiban kita atas hal tersebut, tetapi juga memberikan solusi bahwa sedekah itu bukan hanya dengan fulus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'dilu bainas naini sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbuat adil antara dua orang itu sedekah. Saya punya anak 1 dan 2. Ketika mengasihi, buatlah adil. Ya, buat adil. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang sahabat. Kemudian setelah Rasulullah sampai di rumah, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saksikan ya Rasul, artinya engkau menjadi saksi bahwa aku akan memberikan ini kepada anakku si fulan. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kau berikan benda ini atau uang ini kepada seluruh anak-anakmu? Dia mengatakan tidak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu saya tidak menjadi saksi. Kalau mau kasih semua. Hibah itu boleh rata. Kalau hibah itu boleh rata kepada anak-anak kita, mau laki mau perempuan. Tapi kalau warisan tidak boleh. Makanya orang-orang yang punya kelebihan harta, ya, sebelum orang tuanya meninggal, sebelum orang tuanya sakit-sakitan, kasih hibah masing-masing biar rata. Itu boleh. Nah, ini juga makna sedekah. Jadi berbuat adil kepada mereka atau kepada siapa saja, itu namanya sedekah. Berbuat adil kepada orang yang menggugat, yang melapor, yang mencari keadilan, itu juga sedekah. Tapi kalau tidak, itu satu kedzaliman. Itu satu kedzaliman, sebagaimana fenomena hari ini, pencari keadilan tidak bisa mendapatkan keadilan. Karena keadilan bisa dibeli dengan fulus. Ya, dengan fulus dan ambisius. Ala kulli hal, Rasulullah mengatakan, ta'dilu bainas naini sadaqah. Berbuat adil kepada dua orang itu juga mendapatkan pahala bersedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi tahmilu lahu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah. Membantu seseorang, ya, membantu seseorang menaikkan ke atas tunggangannya
Kalau zaman dulu kan kuda, hari ini bisa motor, bisa sepeda, bisa apa saja. Membantu mereka yang kesusahan naik ke tunggangannya, sedekah mengangkat barang-barangnya atau menurunkan barang-barangnya, mengatur barang-barang agar dia bisa berjalan dengan baik, itu juga sedekah yang lain. Jadi sedekah itu luar biasa. Ya, sisi lain mendapatkan pahala sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Berucap, berkata-kata yang baik juga merupakan sedekah. Kata-kata yang baik apa? Bisa baca Quran. Jadi ketika kita baca Quran atau berkata-kata yang baik, itu bisa mendapatkan berbagai macam pahala. Satu pahala adalah pahala sedekah. Ya, satu pahala sedekah. Yuk mengajak orang tadi sebelum berangkat kemari, yuk kita mengingatkan. Hari ini kita ada taklim di Al-Azhar, ya, taklim pagi, taklim duha. Itu kalimat yang baik. Itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perkataan manusia yang lebih baik daripada perkataan manusia mengajak kepada Allah? Mengajak orang untuk menghadiri taklim itu juga bagian dari mengajak manusia kepada Allah. Maka saat itu kalimat kita terbaik dan juga sisi lain mendapatkan pahala sedekah. Belum lagi kalau dia ikut, pahala dia sampai kepada kita. Belum lagi kalau dia mendengarkan dan mengamalkan, kita pun dapat pahala yang berikutnya. Sudah begitu dia menyampaikan, kita pun dapat pahala yang berjadi pahalanya berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, satu di antara pahala itu namanya pahala sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah menuju masjid itu juga sedekah. Jadi kalau dari masjid kita ke rumah kita, terutama untuk bapak-bapak ya, untuk laki-laki yang sudah balik, itu semakin jauh langkah kita, maka semakin banyak juga kita bersedekah. Kita bersedekah. Wa tumitul ada ani tariqi sedekah. Dan membuang sesuatu yang menghalangi jalan, mungkin bisa duri, mungkin bisa apa saja yang menghalangi orang, membuat orang itu susah di jalan, kita buang. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan ketika kita sholat 2 rakaat duha, maka akan menggantikan seluruh sedekah-sedekah tersebut. Artinya dengan sholat 2 rakaat duha, maka kewajiban kita membayar atau bersedekah untuk persendirian kita sudah terpenuhi. Itu dalam hadis yang lain. Hadisnya juga sahih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ulama menanggapi tentang hadis ini, satu di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Begitu penting bab ini, maka Al-Imam Baihaqi ya, dalam kitabnya memberikan bab tentang hadis ini dengan judul Wujuh as-Sadaqah. Bentuk dan ragam-ragam sedekah. Jadi Al-Imam rahimahullah taala mengatakan kepada kita bahwa sedekah itu banyak macamnya, bukan hanya dengan fulus. Itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka selain mendapatkan pahala yang lain, juga di sisi lain mendapatkan pahala bersedekah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, babu bayani anasmu sadaqah yaqa ala kulli nau'in minal ma'ruf. Bab tentang penjelasan bahwa bersedekah itu disebut untuk semua atau masuk kategori semua perbuatan-perbuatan yang ma'ruf atau yang baik. Apapun perbuatan baik, mau kecil ataupun besar, itu mendapatkan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban bersedekah untuk seluruh persediaan kita bisa tertunaikan dengan baik. Kenapa? Ketika Allah memberikan satu perintah, ternyata Allah memberikan solusinya. Kalau sedekahnya harus uang, berapa susahnya Islam ini, berapa beratnya susah ini, dan tidak semua orang bisa menjalankan kewajiban tersebut. Tapi ketika sedekah itu bukan hanya dengan uang, maka inilah solusi dan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.